ditipu atau bagaimana begitu. Setelah kami pergi kemana-mana, jelajahi melalui dunia maya maupun secara langsung, kok di tempat lain itu bisa belajar bahasa daerah, mereka ada. Lalu kami di sini ini, ketika kita gunakan bahasa daerah, pemateri-pemateri sudah sampaikan, konotasinya orang yang mungkin bodoh atau orang yang tidak punya apa begitu, terus kemudian dihukum. Jadi seakan-akan dulu tuh, macam saya di SD tuh, kalau mau pakai bahasa daerah seakan-akan aduh nanti orang bilang bodoh, jadi berusaha harus jadi orang lain melalui belajar bahasa, apalagi belajar bahasa Inggris. Halo pemirsa, jumpa lagi di podcast Metro Baliam. Kali ini saya akan podcast dengan Kakak Gasper Tabuni selaku sekretaris di kegiatan yang akan kita bahas kali ini. Terima kasih Kakak. Siap. Ada juga Kakak Kele Jikwa selaku ketua. Terima kasih lagi Kakak. Wah. Jadi kali ini tema kita bagaimana menghidupkan kembali akar, memperdayakan dan masa depan, dengan bagaimana mendeklarasikan juga buku ya, buku bagaimana menghidupkan kembali bagi bahasa ibu untuk di Papua Pegunungan, seperti itu. Dan kegiatan ini dilakukan di mana juga dihadiri beberapa petinggi-petinggi seperti dari Dewan Adat Papua, ada juga dari MRP, ada dari Dewan Keagamaan juga. Kita langsung saja untuk kegiatan ini sendiri bagaimana sampai akhirnya bisa dilakukan di saat ini. Saya mungkin ke ketua dulu. Baik, terima kasih. Acara ini deklarasi melalui proses yang panjang. Hampir sekitar 13-15 tahun, dan ini puncaknya hari ini. Puncaknya kenapa? Karena ini satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di Bali secara khusus, tapi di Provinsi Papua Pegunungan. Dan sesuai dengan tema ini, tema yang sudah disiapkan, Reviving Roots, Empowering Future. Jadi mengembalikan semua tatanan kehidupan dengan banyak aspek dan salah satunya bahasa. Ya. Tapi dari semua itu puncaknya ada di bahasa. Karena dari bahasa dia bisa menciptakan yang baik dan yang buruk juga. Sehingga hari ini memang hari yang bersejarah, akan tercatat untuk beberapa generasi yang akan datang. Karena itu pada kesempatan ini kami hanya dari panitia merasa bersyukur kepada Tuhan atas semua peristiwa yang terjadi pada hari ini. Ada hal-hal yang memang terjadi di luar dugaan. Artinya itu bukan negatif, tapi situasi suasana yang terjadi, kami merasa itu semua campur tangan dari semua pihak. Jadi mungkin sementara itu dari saya. Oke. Saya ke Kakak Gasper, seberapa pentingnya dilakukan deklarasi untuk saat ini? Baik, terima kasih untuk kesempatan di Metro Bali ya. Yang pertama kami bersyukur kepada Tuhan kami bisa melakukan kegiatan ini. Berikut kepada pemerintah yang dukung kami. Yang berikutnya lagi teman-teman yang memang kerja luar biasa untuk sampai di kegiatan ini bisa sukses. Yang berikut saya masuk di apa yang ditanyakan itu tidak lepas dari beberapa campur tangan yang saya sampaikan tadi. Dan ini tanya terkait penting ya. Iya. Penting. Seberapa penting deklarasi ini? Iya.
Seberapa penting? Ya kalau tanya seberapa penting, penting sekali. Memang penting sekali. Jadi kita lakukan kegiatan ini bukan tiru orang lain, bukan cuplikan orang lain, tapi memang kami lakukan dengan sadar dan memang sadar sekali. Sadar artinya, misalnya tema yang kami berikan, kami kembali ke akar ya. Akar itu kalau orang di sini bilang kembali ke Kunume, kembali ke Pilamu, kembali ke Honai itu. Nah, kami kembali ke sana. Memang kami percaya bahwa di sana ada kehidupan seperti itu. Dengan hanya dasar kami tumpuannya di sana, baru kami bisa hidup masa depan yang mungkin kami percaya bahwa akan hidup dan berdaya seperti itu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu sangat sekali penting sekali, penting sekali. Ada buktinya banyak. Bahwa masa di modern begini ada generasi yang pikir ke belakang lagi ya, mungkin ada yang nanti berpikir seperti itu. Tapi kami punya bukti. Bukti salah satunya misalnya tentang pendidikan orang-orang tua yang dulu tahun 60-an 70-an dengan yang kami yang generasi 90-an ke atas dengan teknologi yang tinggi sekali seperti yang hari ini kita lakukan ini. Tapi hasil outputnya itu orang tua yang dulunya beda dengan kami yang generasi sekarang ini. Mereka punya dasarnya itu kembali ke akar ini. Pemerintah datang, Belanda dulu datang, negara ini hadir, gereja hadir. Mereka hanya melengkapi, dasarnya sudah ada. Nah, kami itu sadar itu. Jadi memang kami anggap ini penting sekali untuk kembali ke akar ini. Akar kami ke ekonomi atau Honai itu. Jadi itu yang kami angkat sebuah tema ini dengan salah satu moto atau semangat kami itu generasi arus balik. Generasi arus balik. Arus balik. Ya. Jadi selama ini memang kami ditipu atau bagaimana begitu. Setelah kami pergi kemana-mana, jelajahi melalui dunia maya maupun secara langsung, kok di tempat lain itu bisa belajar bahasa daerah, mereka ada. Lalu kami di sini ini ketika kita gunakan bahasa daerah, pemateri-pemateri sudah sampaikan. Konotasinya orang yang mungkin bodoh atau orang yang tidak punya apa begitu. Terus kemudian dihukum. Jadi seakan-akan dulu tuh macam saya di SD tuh kalau mau pakai bahasa daerah seakan-akan aduh nanti orang bilang bodoh. Jadi berusaha harus jadi orang lain melalui belajar bahasa. Apalagi belajar bahasa Inggris. Aduh, itu memang susah. Itu kami ke sana ternyata di sana mereka masih pakai saya kuliah di Jawa. Sampai pernah baku marah dengan dosen gara-gara dia pakai bahasa Jawa. Orang Jawa itu luar biasa. Mereka solid karena bahasa mereka seperti itu. Kita sadar itu. Jadi pergi ke sana ada seperti itu. Jadi kami sadar bilang kami ini generasi harus balik. Yang selama ini orang harus balik berarti bagaimana balik lagi ke daerah? Kembali ke akar tadi. Oke, akar itu. Iya. Oke. Karena kita selama ini kan ya tadi ditipu karena mungkin tersistem dari pihak yang lain atau orang yang mendidik kita juga mungkin mereka tidak paham. Jadi saya katakan seperti itu. Jadi mereka katakan harus bahasa Indonesia. Sebenarnya tadi yang pemateri-pemateri sudah sampaikan, di dalam bahasa itu ada banyak makna. Ada banyak hal-hal nilai-nilai positif seperti itu. Makanya kita sadar harus kembali. Jadi kita ini generasi harus balik. Selama ini yang kita ikut-ikutan, ternyata di sana orang juga belajar bahasa. Dan bahasa itu membuat mereka solid, kuat, pintar, cara. Nah itu yang sadarkan kami. Harus kami kembali lagi. Kembali ke akar tadi. Kunume itu. Itu yang hari ini kami lakukan itu dan Tahunak ya, Witen dia dengan teman-temannya ini undang. Ini kalau secara budaya, secara budaya, orang di sini kalau anaknya bikin masalah, itu kami omnya ini ada di bawah, mati-matian harus begitu. Jadi secara budaya hal itu kita praktekkan di sini. Saya ada begitu. Siapa yang mau ini? Jadi itu juga terbangun di atas bahasa daerah tadi, yang dia sudah sampaikan Tabunak gitu. Orang bilang Tabunak, ini omnya, jangan buat dia menangis sendiri atau terkucing sendiri. Omnya ada ini begitu. Dorang ini.
Begitu. Saya susah juga nanti besok mereka yang dukung saya. Jadi kami anggap ini hal yang memang penting sekali untuk kita. Karena kita sudah sadar itu. Sudah balik begitu. Itu yang membuat kita hal ini memang penting. Penting sekali seperti itu. Berarti deklarasi ini terjadi juga bagaimana untuk bisa membawa ke pendidikan juga ya? Iya. Kayak tadi kakak bilang kenapa di Pulau Jawa mereka bisa menggunakan bahasa Jawa, kenapa di Papua tidak bisa gitu? Iya, memang harapan lain sebenarnya pendidikan itu berapa persen saja. Justru macam saya punya anak kecil, ada baru satu. Saya bilang pendidikan di formal itu dia akan belajar banyak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa yang lain. Tetapi bahasa daerah itu ada di keluarganya, inti itu ada di sana. Dia tidak bisa belajar juga di pendidikan sana, tapi pendidikan kenapa harus kita paksa? Karena ini semakin punah. Jadi kita harus paksa melalui itu. Tapi ini bukan sekedar hanya untuk belajar, tidak. Tapi di dalam bahasa itu ada hal-hal penting. Jadi sebenarnya dasar-dasar itu pendidikan di informal dulu, dari keluarganya dulu. Jadi yang berikutnya yang pemerintah mau dukung tentang bahasa ini sebenarnya mereka kasih kebijakan-kebijakan yang memang ada harus yang memang tindakan nyata. Jadi tidak hanya belajar, tapi tindakan nyata dan tentang praktek bahasa itu ada begitu. Kalau hanya sekedar belajar itu nilainya juga tidak ada. Berarti tindakan nyata dari bagaimana dari keluarga dulu? Iya, keluarga dulu. Jadi pemerintah dukung saja yang formal begitu kan pemerintah punya bagian. Jadi pemerintah dukung saja apa yang ya salah satunya seperti ini. Kita melakukan aksi-aksi seperti ini, ya pemerintah fasilitasi kita. Kalau bisa fasilitasi. Kalau tidak ada kita juga jangan harapkan pemerintah juga. Ada hal-hal event-event tertentu kita lakukan secara mandiri untuk menyadarkan generasi kita saat ini. Karena tadi kita ini generasi yang sudah sadar. Kami tahu tentang yang masa lalu, tapi tahu juga tentang masa yang akan datang. Kami sudah sadar itu, kami ada di persimpangan itu, pertengahan itu. Jadi ya ke depan ini tidak tahu, anak-anak kami tidak tahu. Makanya kami yang sadar, saya bisa pakai bahasa daerah karena saya tahu belakangnya itu. Nah, depan nih kami sudah belajar. Jadi ya generasi kami generasi memang emas karena tahu dua-duanya itu. Jadi mungkin seperti itu. Saya ke Pak Ketua. Kalau untuk saat ini sendiri bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang yang dengan perkembangannya zaman, mulai dari digitalisasi dan segala macam, apakah mereka masih tahu tentang bahasa daerah? Saya pikir di hal yang sangat menarik tadi dibahas di para narasumber sudah sampaikan, dan ini sekarang krisis masalah yang sedang terjadi. Bahwa ini contoh anak saya sendiri, dia bisa mengerti tapi dia tidak bisa ucapkan bahasa daerah. Nah ini saya sudah alami sendiri, dan ini seperti tadi kami sampaikan, bahasa ini bagaimana dia bisa menghubungkan kedekatan secara emosi ini kembali ke bahasa. Jadi saat itu tidak ada, kami lihat ke depan tidak akan ada harapan. Artinya teman dengan teman bisa paku puku, itu kembali ke bahasa, kedekatan bahasa. Jadi zaman sekarang untuk generasi sekarang ini kami lihat ini di bawahnya kita kelahiran 90-an seperti tadi Pak Tabuni sampaikan. Ya, ada yang bisa mengerti tapi tidak bisa berbahasa bahasa daerah ini. Jadi ini sangat masalah sangat serius. Seperti itu. Saya ke Kakak Gasper, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan ini? Bagaimana untuk bisa mempertahankan bahasa daerah ini? Siapa saja? Ya, sebelum jawab itu, saya menulis salah satu buku, tesis saya itu tentang Kunone tadi. Barang itu saya tulis, tapi lalu di dalam itu belajarnya itu pakai bahasa. Jadi saya juga frustasi sebenarnya. Jadi masalah yang saya hadapi ini kemudian saya over sama Wita ini dengan kata emansipasi atau decolonize itu. Jadi ya sudah, hari ini kita lakukan ini. Jadi menyangkut tentang siapa, ini kita ini sudah. Pertanyaan tadi jawaban tadi yang saya sampaikan. Kita ini pengguna, jadi pengguna barang ini yang punya barang ini, jadi kita yang harus bertanggung jawab untuk ini.
Semua elemen. Semua. Jadi kita ini, pertama kita ini dulu, setelah itu baru buatlah dalam masukan-masukan seperti apa tadi, dalam peraturan-peraturan yang harus dilakukan untuk digunakan bukan hanya untuk belajar, tapi tadi digunakan sebagai untuk menjiwai emosi yang tadi sudah disampaikan. Itu yang harus dilakukan. Jadi generasi kita ini generasi yang memang tanggung jawab untuk hal-hal ini. Karena kita sudah sadar itu, generasi harus balik ini sudah sadar. Ini ada yang kurang beres ini. Itu kita punya tugas, jadi harus selesaikan. Jadi kita generasi ini yang harus selesaikan dengan campur tangan semua. Dari gereja, dari tokoh adat, dari kalangan anak muda, dari mama-mama, apalagi mama itu kan sebagai guru yang paling pertama ya di dalam bahasa itu. Makanya kalau teman-teman lihat di dalam kita punya rundown acara itu, kami dengan sadar lakukan itu. Jadi dengan tema kami lakukan dengan secara sengaja, subtemanya secara sengaja juga, dengan dia punya pematerinya juga secara sengaja. Ada satu pemateri yang mungkin kita tidak cukup waktu, jadi dia sudah keluar. Itu kami kasih tema tentang bahasa dan filsafat. Jadi dia bisa sebelumnya sebenarnya dia mau sampaikan tentang bahasa, pentingnya bahasa itu seperti apa dari sudut pandang filsafat. Tapi kita tidak dapat tadi. Kemudian kita atur pemateri yang sesi kedua, pertama itu orang-orang yang memang himpun di dalam aktivis tentang bahasa itu, tentang bahasa, budaya itu. Jadi kalau lihat itu ada di situ orang-orang ini yang kami libatkan. Sesi kedua itu kami taruh orang-orang yang pengambil kebijakan. Jadi ada pemerintah situ, ada pihak kampus itu, ada pihak gereja situ. Karena mereka-mereka ini yang bertanggung jawab untuk keluhan-keluhan yang disampaikan di sesi 1. Dengan yang pertama rambu-rambunya dari sampaikan oleh Tabuna Witen dengan Pak Gub dengan pemateri utama tadi. Tapi pemateri utama tidak ada. Kalau pemateri utama tadi masuk lagi, itu lebih bahaya lagi. Dia sudah buka wawasan lebih kita. padat lagi. Ya, lebih padat dan lebih menarik tadi. Saya berharap ini nanti satu saat nanti kita panggil, karena ini orang-orang hebat yang sebenarnya mereka sama-sama untuk membangun ini. Karena dia itu ada pendiri Rumah Filsafat. Dia itu sebenarnya juga membahas tentang kesadaran ini, tentang revolusi cara berpikir ini, yang kemudian dari sistem, dari secara sengaja maupun tidak sengaja hancurkan ini. Kita orang pilih dengan memang tadi secara sengaja juga orang-orang ini memang kami memang lihat orang ini memang ketika bicara orang akan ini, dan itu memang terjadi. Walaupun dia tidak bicara, beberapa orang yang kami masih hujan, orang duduk santai menikmati semua suasana itu. Kami lihat saat kegiatan tadi berlangsung seperti itu. Jadi ini memang dibuatnya deklarasi ini harapannya bagaimana untuk tetap menjaga bahasa ini ya? Ya, deklarasi itu tujuannya itu. Jadi ini kan sebenarnya pekerjaan yang cukup panjang yang dilakukan oleh Witen. Jadi kami melakukan deklarasi ini. Ada satu bukti yang dia sudah buat itu kamus yang tadi, kamus bahasa Lani itu. Iya, kamus bahasa Lani. Tapi yang lain itu sudah on proses, jadi dia sudah lakukan. Siang malam itu tidak pernah tidur. Kami lain ini tidak tahu nih. Tapi penderitaan dia dengan dia punya keluarga dia sudah korbankan. Perjuangannya luar biasa. Itu semua penulis modelnya seperti itu. Iya. Tapi ketika jadi ya kita ini hura-hura dia ini. Di balik itu dia bikin apa tidak tahu. Makanya kami sebagai keluarga saat sama-sama sebagai om tadi yang dipanggil Tabuna anak gitu, saya bilang kita ada nih, kami ada nih, kami siap dukung gitu. Nah itu. Jadi memang ada harapan besar bagaimana menyelamatkan bahasa ibu di Papua Pegunungan. Ya, sangat. Jadi makanya di dalam kegiatan ini saat pemerintah kasih sumbangan seperti itu untuk kegiatan ini, kemudian kami melengkapi beberapa alat-alat penting yang bisa digunakan dalam digitalisasi. Jadi sudah mulai kita mendigitalisasikan itu, kemudian digunakan. Anak-anak ini yang tadi sudah materi sampaikan, mereka sudah malas untuk yang terlalu monoton, jadi mereka mungkin bisa model yang ada audionya, ada videonya, ada teksnya juga, multimedia ya.
Jadi beberapa multimedia bermain untuk sampaikan bahasa ini. Tadi kan baru sampai di kamus. Nah, harapan ke depan teman-teman di lembaga ini, juga kami yang keluarga ini sama-sama dukung Witen, dukung bahasa ini, dukung kegiatan ini untuk itu melakukan dengan dalam bentuk audio, audio, teks, atau bagaimana mereka bisa lebih benar, cepat terangsang. benar. Itu kegiatan-kegiatan itu kita lakukan karena kita sudah sadar itu. Jadi bukan karena cari uang, Pemda kamu kasih kami uang. Kalau orang begitu tuh langsung mereka tidak pikir itu. Ini uang sekian ini kita bikin apa? Tapi kita semua siapkan itu karena kita sadarin ini penting sekali. Seperti itu. Makanya kita belanja hal-hal yang memang selanjutnya ada keberlanjutan begitu. Tidak hanya langsung dapat uang sudah mati, tidak. Berarti ada langkah-langkah berikutnya lagi untuk ke depan dibuat dalam bentuk audio atau dalam bentuk visual ya? Ya, benar. Itu di dalam deklarasi itu salah satunya ditulis tentang poin-poin itu. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi ada penandatanganan itu Pak Gubernur dengan beberapa yang sudah itu yang ditulis di dalam. Jadi ada kegiatan lanjutan. Makanya saya kasih tahu kepada teman-teman semua yang panitia ini, hari ini kita tidak bisa dari kegiatan ini dapat sesuatu. Jangan pikir itu. Kita pokoknya harus kerja. Karena ini hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Jadi kita kerja saja. Berkat itu ada. Jadi memang hari ini kita lakukan itu. Saya sudah pergi untuk studi, tapi saya harus balik karena kegiatan ini. Saya pikir ini penting. Jadi kalau orang lain mungkin kamu suka uang, jadi saya tinggal sudah begitu. Jadi itu memang kita lakukan ini dalam keadaan sadar dan memang dengan harapan barang ini harus selesai begitu. Kita dokumentasikan. Sebagian sudah, jadi yang sebagian belum ini harus kita lakukan. Kita dukung punya program yang bikin tulis nama-nama kali, nama-nama itu dengan bahasa-bahasa itu yang sudah asli ada itu. Seperti itu. Rencananya untuk dibuat dalam bentuk audio atau visual ini kapan? Di tahun ini kah atau nanti tahun 2025? Ya, ini pertanyaan ini nanti kami akan diskusi dengan Witen. Tapi kami selama diskusi berjalan ini kami sudah bisa tangkap Witen ini mau kemana seperti itu. Kebetulan kami beberapa ini beliau ini ada di bahasa, saya sendiri ada di bagian IT ini, teknologi multimedia ini. Jadi makanya saya saling membantu nanti bahasa yang untuk bagaimana masuk dalam digitalisasinya itu. Jadi kita masuk dalam pikiran Witen. Witen dia lakukan ini, tapi di hal lain Witen tidak pikir itu. Kita yang lain ini bagaimana saling membantu. Jadi macam kami yang di digitalin, kami sudah pikirkan saya ada di digital ini, sumbangsi saya kepada Witen yang bikin begini sebenarnya bagaimana. Ada aplikasi-aplikasi, ada yang multimedia itu ada. Makanya kita lakukan itu. Witen ini ada. Itu karena kita pikir ke depan nanti kerjanya seperti ini, ada keberlanjutannya. Seperti itu. Nanti memang nanti kita akan diskusi dengan Witen dulu. Witen dulu kita akan diskusi ke depannya bagaimana. Termasuk yang di dalam penandatanganan tentang deklarasi itu ada di situ tulisan-tulisannya. Ada tulisan-tulisan terkait dengan teknologi IT itu. Kemudian yang hari ini punya kegiatan ini salah satunya selain perangkat keras ya, hardware kita beli, multimedia itu. Yang lain ini kita bangun ini website ini. Website ini, kemudian dia punya media sosial ini kami sudah bangun. Itu. Jadi tinggal kita manfaatkan itu. Itu memang kami lakukan dengan sadar itu. Jadi ke depan bahasa-bahasa itu kemudian kita kasih masuk di website. Jadi orang dari mana saja dia langsung bisa akses masuk. Ini sudah bisa akses ini bahasa ibu, bahasaibu.com ini. Itu kami sudah bangun. Itu juga adik-adik yang bangun tanpa minta segala macam. Dengan rela kita bangun untuk selamatkan kegiatan untuk di Papua Pegunungan. Ya, Papua Pegunungan. Jadi memang itu harapan besar sekali, makanya sampai bisa terbentuknya deklarasi ini. Oke, terima kasih buat kakak berdua sudah mau hadir di Metro Baliem. Semoga kita bisa podcast lagi. Semoga tetap fokus untuk bagaimana memperjuangkan bahasa ibu. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Siap. Wah.